Bapak Ibu, selamat berjumpa. Hari ini kita bersama-sama untuk berbagi, sharing, untuk bertukar pikiran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini dalam kejadian ketika kita mengajar pasti ada kendala-kendala, pasti ada sesuatu yang menjadi ganjalan buat kita. Nah, di satu sisi, ini ada sebuah kasus yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ada sebuah kasus begini. Rekan Anda selaku guru bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, ini. Kemudian pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Kemudian pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana kita menyikapinya? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau komentar, monggo. Baik, mungkin saya Ibu. Ya, terima kasih Pak Didi. Terima kasih. Melihat dari kasus itu, kami ada 2 hal yang saya sampaikan, Ya. yaitu yang pertama, tentunya yang menjadi seorang pengawas ini menurut saya itu perlu banyak belajar dulu, karena memang pembelajaran itu menurut saya tidak harus tepat dengan buku dan seterusnya, yang endingnya kalau memang standar kompetensi lulusan yang sudah dicapai itu nanti sesuai dengan kurikulum yang sudah ada, itu kan tidak ada masalah walaupun beliau-beliaunya itu mengajar tanpa menggunakan buku teks dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Sehingga ini perlu ngapunten untuk sebagai pengawas itu perlu banyak belajar untuk hal-hal yang sifatnya konstruktif yang lebih baru lagi. Tidak harus terkungkung pada yang sifatnya konvensional, dogmatis, dan seterusnya. Kalau dulu begini harus begini, dan seterusnya. Tidak demikian. Terus yang kedua, saya sangat mensupport, mendukung daripada guru tersebut, karena apa? Media-media pembelajaran di luar daripada konteks buku yang ada di sekolah atau apa, di luar daripada itu insya Allah ada dan bisa dilaksanakan untuk terkait dengan di pembelajaran di kelas. Yang jelas sekarang literasi digital itu sudah sudah merambah ke dunia sekolah, ke dunia kelas, ke dunia sampai ke tingkat pelosok pedesaan. Sehingga demikian, kalau toh guru tersebut mempunyai model-model asumsi yang demikian terhadap pengawas, itu saya kira tidak salah. Oleh karena itu, saya sangat mendukung terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, senyampang guru tersebut bertanggung jawab penuh terhadap mutu lulusan yang sudah diemban di kurikulum dan sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang jelas ada komunikasi sebenarnya, itu akan menyambung 2 hal yang jadi berbeda tadi. Pak Tejo, monggo Pak Tejo. Masih mute Pak, belum dibuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi kasus yang telah diuraikan tadi, menurut pendapat saya memang itu perlu duduk bersama antara yang disupervisi maupun yang melakukan supervisi. Maksud saya begini, sepanjang pada saat supervisinya itu dilakukan dengan baik dan benar, kemudian juga pada saat sebelum melakukan supervisi itu juga tentunya sudah memegang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru, walaupun misalnya si guru itu mungkin tidak membawa buku teks ke dalam ruang, tetapi kalau proses pembelajarannya itu sudah
dilakukan sesuai dengan yang ada di perencanaan yang dia buat, sebenarnya tidak seharusnya si pengawas itu ya dalam tanda kutip seakan-akan menyalahkan gurunya tadi. Jadi intinya teman-teman guru tadi kan mestinya dia telah memiliki perencanaan atau RPP yang itu akan digunakan sebagai pedoman untuk mengantarkan anak mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai pada materi yang tersebut tadi. Kemudian juga tentunya mestinya sebelum atau pada saat pengawas itu melaporkan kepada kepala sekolah, tentunya harus diawali dengan diskusi dengan kepala sekolah, apakah memang selama ini terhadap teman guru kita yang seperti itu, kinerjanya dalam rangka untuk mengantarkan anak mencapai tujuan itu sebenarnya sejauh mana. Kalau memang selama ini catatan dari kepala sekolah memang sebenarnya sudah sesuai, saya kira ya tidak begitu bermasalah itu sebenarnya. Tetapi kalau pengawas itu, kepala sekolah itu begitu saja menerima apa adanya yang dilaporkan oleh pengawas, ya memang akhirnya seakan-akan si guru itu akan menjadi pihak yang yang diadili oleh pengawas maupun oleh kepala sekolahnya. Saya kira itu harusnya tidak akan terjadi kalau antara ketiga pihak itu mungkin bisa duduk bersama untuk saling bisa terbuka menyampaikan baik hasil yang supervisi yang dilakukan oleh pengawas ataupun juga mungkin apa yang telah dilakukan oleh guru itu selama ini. Demikian Bu, sekedar pendapat saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak Didik. Pak Didik belum ini ada gini Pak. Ada sebuah kasus bahwa guru itu mengajar tanpa membawa buku teks. Nah, ketika diingatkan, ini guru tersebut kan pakai sumber yang lain. Nah, pengawasnya tersinggung. Ini bagaimana Pak Siswanto? Pak Siswa, Pak Didik, iya, Pak Sis sudah itu datang. memang satu fenomena ya. Ya. Saya Pak Didik dulu. Sampun, Pak Sis. Sampun, Pak Sis langsung ya, monggo. Saya tadi tidak bisa masuk. Oke, mungkin saya lanjutkan nanti. Ya, itu satu fenomena yang mungkin bisa jadi hal seperti itu kita jumpai di mana-mana Ibu. Jadi ini kadang-kadang ada dua masalah. Ketika guru tua itu ketika mengajar tanpa membawa apa-apa, itu dia merasa dia sudah pintar apa-apa begitu. Nah, ketika diingatkan dia tersinggung, harusnya kita beri sebuah nasihat bahwa mengajar itu. Pak Sis, monggo lanjut Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ada banyak fenomena, termasuk tidak tertutup kemungkinan fenomena yang seperti itu muncul di tempat kita. Ya, ini kita mendapat mengajar dia tanpa secara fisik kayaknya tidak persiapan apa-apa. Namun ketika menjumpai hal seperti itu, ketika dia punya alasan lain, kenapa tidak menggunakan itu? Misalnya era sekarang, misalnya dia mau mengajar dengan menggunakan menggunakan gawe, maka itu pun juga tidak serta-merta mereka salah Ibu. Namun tetap sebenarnya ketika perencanaan tertulis dia harus membawa dan itu terencana dengan baik. Itu Ibu pendapat saya. Iya, terima kasih Pak. Dari pendapat Bapak Ibu semuanya, ada Pak Didik, kemudian Pak Sis, kemudian Oke Bu, terima kasih. Iya, Pak Tejo, ini jadi renungan buat kita. Ternyata ketika guru mengajar itu kan banyak referensinya. Ya, pasti mereka mengambil sumber lain juga dari induknya, yaitu induknya adalah buku teks. Maka monggo kita support saja. Yang penting ada diskusi antara pengawas, antara dengan kepala sekolah dengan guru, asal materinya sama, tujuannya jelas dan nanti endingnya sama, saya kira tidak jadi masalah. Yang penting saling lenggono dan ada komunikasi yang baik. Itu Bapak Ibu semuanya.
Bapak-bapak, Nggih, terima kasih atas setuju perhatiannya. dengan Oke, kesimpulannya. ya. Setuju juga, Bu. Oh ya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.